83. Shen Haihua merasionalisasi pikirannya dan menjelaskan, Tuan Ye, jika tebakan saya benar, teman Anda pastilah Xiao Sui, Presiden Grup Huamei. Identitasnya bukan rahasia, dia berasal dari keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Ye Chen sedikit terkejut bahwa Shen Haihua mengetahui identitas Xiao Sui. Tampaknya grup Huamei telah tumbuh begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar alasannya adalah keluarga Xia. Dua kata ini saja sudah cukup untuk membuat perusahaan Jiangcheng cemburu. Tuan Ye. Posisi keluarga Xia di Provinsi Jiangnan sangat menakutkan. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya pernah mendengar tentang grup Tianyuan. Ini adalah raksasa. Dia mengendalikan hampir sepertiga dari garis kehidupan ekonomi Provinsi Jiangnan. Grup Tianyuan berpikir bahwa garis kehidupan ekonomi seluruh Jiangcheng dapat dikendalikan oleh mereka. Adapun konsorsium Xia, saya juga pernah mendengarnya. Dia lebih misterius daripada grup Tianyuan, dan dia juga dianggap sebagai pengontrol di belakang layar grup Tianyuan. Ada 90 industri yang diumumkan oleh negara, dan mereka terlibat dalam jenis 89. Asetnya sangat mengerikan, 10 kelompok teratas dunia, beberapa saham dari 3 kelompok dikendalikan oleh mereka. Lebih penting lagi, mereka tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, yang dikatakan lebih menakutkan daripada keluarga Xia. Ketika Ye Chen mendengar latar belakang di atas, dia langsung memikirkan keluarga seni bela diri. Dilihat dari informasi yang baru-baru ini dia pelajari, beberapa keluarga memiliki beberapa koneksi dengan kekuatan seni bela diri. Ini adalah kasus di Jiangcheng, dan keluarga di Provinsi Jiangnan hanya akan lebih mengandalkan keluarga seni bela diri. Saat ini, kekuatan seni bela diri Ye Chen dapat diserahkan kepada Raja Nanjiang, tetapi kekuatan ekonomi hanya dapat dioperasikan oleh dirinya sendiri. Ye Chen tidak mengerti bisnis sama sekali, dan bahkan jika dia mengerti, dia tidak akan punya waktu untuk membangun kerajaan ini dengan tangannya sendiri. Matanya tidak bisa membantu tetapi jatuh pada Shen Haihua di depannya. Ini adalah pasien pertamanya di Jiangcheng, dan dia juga sekutu. Dia telah menyelamatkan hidupnya untuknya, dan harus menjadi salah satu orang yang paling tidak akan mengkhianatinya. Dan pihak lain adalah pendiri grup yang luar biasa, yang berpengalaman dalam aturan pasar, dan tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Ye Chen merenung selama beberapa detik, dan tiba-tiba berkata dengan serius, Shen Haihua, apa impianmu? Shen Haihua terkejut, dia bahkan ingin tertawa kecil. Bagaimana nada ini menyerupai mentor dengan suara yang bagus? Tapi ketika dia melihat ekspresi Ye Chen yang begitu serius, senyumnya langsung memudar. Dia berusia 50 tahun, apalagi yang bisa dia impikan? Bahkan jika ada, dia tidak bisa mencapainya. Dia pernah ingin menjadikan grup Beiming sebagai grup nomor 1 di dunia, tetapi kenyataannya menuangkan air dingin padanya, dan dia hanya bisa menjaga sepertiga dari acre Jiangcheng ini. Pada akhirnya, Shen Haihua menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Saya berusia 40-an, apalagi yang bisa saya impikan? Mimpi adalah milik Anda anak muda. Ye Chen dengan ringan mengetuk meja dengan jari-jarinya, dan tiba-tiba berhenti, matanya memancarkan cahaya. Aku akan memberimu pedang, apakah kamu berani mengalahkan seluruh Tiongkok? Shen Haihua berhenti sejenak, dan segera tersenyum, Tuan Ye, Anda tidak menunjuk ke grup Tiansheng dengan pedang ini, kan? Sejujurnya, grup Beiming saya jauh lebih kuat dari itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Shen Haihua, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika grup Tiansheng ingin memiliki kekuatan untuk menelan konsorsium keluarga Xia dalam waktu setengah tahun, hal apa yang dibutuhkannya? Mendengar kalimat ini, mata Shen Haihua sedikit ketakutan. Dengan nada Ye Chen yang begitu besar, dia benar-benar ingin menelan konsorsium keluarga Xia, bagaimana mungkin? Kuncinya masih setengah tahun, sungguh lelucon. Dia ingin menertawakan Ye Chen, tetapi ketika dia melihat bahwa pihak lain sangat serius, dia hanya bisa mengatakan, pertama, itu membutuhkan dukungan terbesar dari pemerintah, atau pendukung dari negara. Kedua, kekuatan yang mirip dengan Kingman memberkati kekuatan ini. Ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari Kingman. Setidaknya kekuatannya mencakup seluruh provinsi Jiangnan. Ketiga, produk dan diversifikasi yang sangat menguntungkan. Ye Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia secara alami memiliki solusi untuk garis pemerintah. Ayah Bai Libing tampaknya menjadi semacam kepala. Cobalah untuk melihat apakah dia bisa menariknya masuk. Kekuatan bukanlah masalah, satu Raja Nanjiang sudah cukup. Bagaimanapun, Raja Nanjiang mengendalikan seluruh dunia bawah tanah provinsi Jiangnan. Adapun yang ketiga, bahkan lebih sederhana. Dia memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah obat dianggap sangat menguntungkan? Ye Chen berdiri dan berkata dengan keras, saya dapat memberikan semua yang Anda inginkan, tetapi dapatkah Anda menjamin untuk mengubah grup Tiansheng menjadi raksasa yang tak tergoyahkan dalam waktu setengah tahun? Shen Haihua tanpa sadar merasa bahwa Ye Chen berbicara besar. Hanya satu dari 3 kondisi ini yang menakutkan. Bagaimana bisa Ye Chen memberikannya pada dirinya sendiri?
Tapi dia memikirkan jatuhnya Kingman dan kematian Zheng Jingming, seolah-olah ada suara di tubuhnya yang memberitahunya bahwa Ye Chen benar-benar bisa melakukannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chen mengeluarkan ramuan lain, meletakkannya di atas meja, dan berkata, jika Anda mau, ramuan ini dapat dianggap sebagai hadiah ucapan, itu dapat memperpanjang hidup Anda hingga 50 tahun. Mendengar beberapa kata terakhir, Shen Haihua terengah-engah. Ini adalah 50 tahun perpanjangan hidup. Keberadaan yang diimpikan oleh banyak orang. Bisakah Chen Ye berbohong padanya? Tentu saja tidak mungkin, dia bahkan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, orang yang sekarat. Apa yang dimaksud dengan umur 50 tahun? Mata Shen Haihua merah, sama sekali mengabaikan citranya, dia mengambil pil di atas meja, mengambilnya langsung, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, saya bersedia. Selama Anda memberi saya 3 hal itu, saya pasti akan membuat grup Tiansheng. Jadilah eksistensi yang tak tergoyahkan. Ye Chen mengangguk, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. 3 hari kemudian, grup Tiansheng akan menemuimu. Adapun 3 hal itu, seseorang akan menghubungimu. Ye Chen pergi. Shen Haihua menatap punggung Ye Chen yang mundur. Dia tahu bahwa nasib kematiannya di Jiangcheng telah benar-benar berubah. Pemuda itu membawanya ke sebuah kapal raksasa. Dan tujuan kapal raksasa bukanlah provinsi Jiangnan atau Cina, tetapi seluruh dunia. Meninggalkan area Villa Long Yuewan, Ye Chen dalam suasana hati yang baik. Dia percaya bahwa Shen Haihua dapat membantunya membangun kekuatan pertama. Pada saat itu, apa yang dihitung keluarga Xia di matanya? Jika keluarga Xia tahu tentang hubungan antara Raja Nanjiang dan dia, itu mungkin akan terlihat lebih buruk. Ye Chen berencana untuk kembali ke apartemen Dadu, tetapi baru saja menerima telepon bahwa adik laki-laki San Yi menjalani operasi hari ini. Setelah perjalanan ke rumah sakit, dia melihat Shen Yi Qiu lagi. Dengan pengaturan Qiu Shen Yi, dia secara alami datang ke ruang operasi dengan mudah. Setelah aku puntur, adik San Yi hampir baik-baik saja. Tepat saat dia akan meninggalkan rumah sakit, dia bertemu dengan San Yi, yang sedang terburu-buru. Apa yang mengejutkannya adalah selain San Yi, Xiao Sui juga ada di sini? Apa operasi ini? Chen Ye, kenapa kamu di sini? Apakah kamu datang untuk melihat saudaraku? San Yi bertanya dengan heran. Ye Chen hanya bisa menjelaskan, bukankah saya tahu Qiu Shen Yi? Dia memberitahu saya bahwa saudara laki-laki saya menjalani operasi. Sebagai saudara ipar, saya tentu ingin berhati-hati. San Yi Qiao tersipu, dan dengan cepat berkata kepada Xia Ruosue, Tuan Xia, jangan salah paham, Ye Chen berpura-pura menjadi pacarku terakhir kali hanya untuk membuat marah kerabatku. Xia Ruosue menatap Ye Chen dengan penuh minat, dan berkata dengan dingin, tentu saja aku tidak akan salah paham, orang ini Ye Chen pandai berpura-pura menjadi pacar, belum lagi, orang ini sangat beruntung baru-baru ini. Bab 84. Kata-kata khas Xia Ruosue mengandung kata-kata yang membuat Ye Chen sangat tidak berdaya. Tapi pikirkanlah, sepertinya dia berpura-pura menjadi pacar di depan Xia Ruosue dan keluarga San Yi. Untungnya, ada kesenjangan besar dalam status orang tua dari keduanya, jadi seharusnya tidak ada kemungkinan geng. Ye Chen tidak berencana untuk tinggal di rumah sakit, jadi dia berkata kepada San Yi, sejak aku melihat kakakmu, aku tidak akan masuk lagi, aku akan kembali ke apartemen saja. Xia Isi, ingatlah untuk kembali dan masak, aku sudah lama tidak memakanmu. Babi rebus. Dia akan pergi ketika San Yi menghentikannya. Tunggu sebentar. Ye Chen berhenti dan menoleh dengan curiga. Ada apa? San Yi memberikan Xia Ruosue kunci di sakunya, dan kemudian menginstruksikan Ye Chen, karena kamu ingin kembali, bawalah Xia Ruosue bersamamu. Ye Chen bahkan lebih bingung, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Dia punya villa dan tidak bisa tinggal di sana, jadi mengapa pergi ke rumah kami? Xia Ruosue datang ke sisi Ye Chen dengan paha rampingnya, dan menjelaskan, kelompok itu telah diambil alih sementara oleh keluarga Xia. Adapun villa saya, itu adalah milik ibu saya, dan saya tidak bisa kembali. Ye Chen memiliki firasat yang tidak menyenangkan, Anda tidak akan ingin tinggal di apartemen Dadu, kan? Tidak, hanya ada 2 kamar. Saya tidak akan meremas tempat tidur dengan Anda, toh Anda punya uang, itu sama dengan menginap di hotel. San Yi melirik Chen Ye dan berkata, Chen Ye, apa yang kamu impikan?
Impikan di siang hari, dan kamu ingin berbagi tempat tidur dengan Presiden Xia. Dia tidur denganku akhir-akhir ini. Juga, itu rumahku, bukan milik kita. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oke, saya telah melihat orang tua. Apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan. San Yi. Setelah menjelaskan semuanya dengan jelas, San Yi bergegas ke rumah sakit. Hanya Ye Chen dan Xia Wosui yang tersisa di tempat, dan suasananya sedikit tenang. Xia Wosui adalah orang pertama yang memecahkan suasana dan berkata kepada Ye Chen, kamu tidak perlu melihatku seperti itu, dan aku tidak ingin tidur dengan San Yi. Kemampuan keluarga Xia bahkan lebih menakutkan dari yang kau kira. Mereka telah mengendalikan segala sesuatu tentangku. Dana kelompok sudah dikontrol penuh, kartu ban saya juga dibekukan, dan saya tidak punya sumber dana. Saya bahkan tidak berencana untuk kembali dan mengambil barang-barang dari villa, semuanya dari keluarga Xia. Namun, kabar baiknya adalah bahwa keluarga Xia tidak akan membawaku pergi untuk saat ini, tetapi mereka akan memakanku dengan cara ini. Sampai aku tidak tahan lagi, aku akan kembali ke rumah Xia dengan patuh. Kepribadian saya sangat dingin sehingga saya hampir tidak memiliki teman selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang yang saya kenal diancam oleh keluarga Xia dan tidak dapat melakukan transaksi keuangan dengan saya. Jadi, apartemen Dadu San Yi adalah satu-satunya tempat yang bisa saya kunjungi. Juga, saya bukan lagi presiden Gunung Es Grup Huamei. Apakah Anda mempertimbangkan untuk merawat saya? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menghela nafas dalam-dalam. Terlahir dalam keluarga besar memang belum tentu baik, mereka bisa memberi Anda kehidupan yang lebih baik, atau benar-benar menghancurkan hidup Anda. Dia bahkan bersimpati pada Xia Wosui, dan diperkirakan bahkan jika dia pergi mencari pekerjaan sekarang, tidak ada perusahaan di Jiangcheng yang akan menggunakannya. Tetapi grup Tianzheng 3 hari kemudian baru saja akan mempekerjakan orang, jadi mengapa Xia Wosui tidak dapat digunakan? Fakta bahwa orang lain takut pada keluarga Xia tidak berarti bahwa dia, Ye Chen, akan takut. Dia melihat wajah Xia Wosui yang halus dan sempurna dan tersenyum, oke, aku akan menjagamu mulai hari ini, pergi, kembali ke apartemen Dadu. Keduanya naik taksi, tetapi tidak langsung kembali ke apartemen Dadu. Xia Wosui bahkan tidak memiliki baju ganti dan celana panjang, jadi dia secara alami pergi ke mall untuk membeli beberapa. Awalnya, Ye Chen berencana membawanya ke Wanda, tetapi Xia Wosui jelas tidak suka di sana, jadi dia langsung mengirim sopir taksi ke department store internasional bernama Diking. Department store ini seharusnya menjadi tempat Xia Wosui biasanya membeli pakaian. Ye Chen tidak suka berbelanja, dan dia tidak berencana memberi Xia Wosui tas, jadi dia memberi Xia Wosui kartu ban dan kata sandi, dan memintanya untuk membelinya lalu keluar. Dan dia menemukan kursi di pintu dan duduk. Meskipun ada banyak uang di kartu itu, Ye Chen tidak khawatir sama sekali. Di mata Xia Wosui, wanita tertua dari keluarga Xia, uang ini tidak berbeda dengan Mao Maoyu. Saat bosan, Ye Chen merokok di pintu, memikirkan bagaimana selanjutnya. Itu kamu. Setelah beberapa saat, suara terkejut terdengar di telinganya. Ye Chen sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya, dan melihat Chu Shuran, yang sudah lama tidak dia lihat. Chu Shuran tinggi dan ramping dan berpakaian sangat seksi. Pada saat ini, dia menatap Ye Chen yang sedang merokok. Sejak insiden di klub Yu Hao terakhir kali, Chu Shuran pergi ke klub beberapa kali, dan bahkan membawa beberapa ahli, hanya untuk menemukan pelayan yang menghinanya. Akibatnya, pelayan itu tidak pernah terlihat lagi. Dari sudut pandangnya, pelayan itu jelas takut akan ancaman dari keluarga Chu dan pergi lebih awal. Tapi kemarahan di hatinya selalu ada. Dia adalah putri dari keluarga Chu yang menyendiri, mengapa Anda seorang pelayan begitu sombong? Mengapa Anda melakukannya lagi? Dia bahkan bisa melihat sidik jari merah di pantatnya saat dia mandi. Itu tidak hilang selama berhari-hari. Dia pikir dia tidak akan pernah menemukan bajingan itu lagi, tetapi dia tidak menyangka bajingan ini muncul lagi. Kamu masih berani tinggal di Jiangcheng. Sekarang tidak ada klub Yu Hao yang mendukungmu, aku mengerti apa yang harus kamu andalkan. Ye Chen mengabaikan rencana pihak lain dan mematikan rokok di tangannya, tetapi jejak jelaga secara tidak sengaja mendarat di sepatu hak tinggi Chu Shuran. Wajah dingin dan arogan Chu Shuran penuh dengan kemarahan, yang paling dia benci adalah tatapan acuh tak acuh dari pria di depannya ini. Orang ini telah berada di klub Yu Hao begitu lama, tidakkah dia tahu apa artinya keluarga Chu berada di Jiangcheng? Chu Shuran mengulurkan tangannya, menunjuk jelaga di sepatunya, dan berkata dengan dingin, turun, jilat abu dari kakiku, lalu potong tangan yang menyentuhku hari itu. Keluarga Cuku akan memberimu jalan untuk bertahan hidup. Suaranya penuh kebanggaan dan dingin. Kata-kata itu jatuh, dan dua tuan muncul di belakang Chu Shuran, keduanya kurus dan memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Ye Chen meliriknya dan menemukan bahwa keduanya berada di puncak kekuatan batin, dan mereka bahkan tidak mencapai transformasi setengah langkah. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Chu Shuran, di mata Ye Chen, itu adalah sampah.
Dia memandang Chu Shuran dengan penuh minat, kamu tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun. Tuhan telah memberimu kulit yang indah dan hati pelacur. Mata Chu Shuran melebar, dia tidak pernah membayangkan bahwa sampah yang berjuang di dasar Jiang Cheng akan berani memanggilnya pelacur. Kematian pengadilan. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Ye Chen, dia mundur selangkah, menatap dua orang di sampingnya, dan berkata, bawa benda tanpa mata ini ke dalam mobil. Juga, dia memiliki sedikit latar belakang seni bela diri kuno, jadi kalian bisa pergi bersama. Ya, Bu. Ucap keduanya bersamaan. Detik berikutnya, keduanya melangkah keluar, seperti harimau turun gunung, dan masing-masing meninju titik vital Ye Chen. Angin tinju membawa jejak kekuatan, dan kecepatannya sangat cepat. Yang harus mereka lakukan adalah melumpuhkan pria di depan mereka sepenuhnya dengan satu pukulan. Tepat saat tinju hendak menyentuh pria itu, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghalanginya. Mereka ngeri menemukan bahwa ratusan kilogram kekuatan mereka telah memadat. Bahkan tubuh mereka seolah dikendalikan oleh sepasang tangan besar. Kemudian, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Kemudian, mereka melihat sepasang mata dengan pembunuhan tak berujung dan niat jahat. Seperti dewa kematian dengan sabit yang menatap mangsa tak berdaya dalam kegelapan. Dingin. Takut. Menyentuh hati keduanya.